Madura, sebuah pulau di Indonesia yang memiliki berbagai macam keunikan tradisi dan kekayaan budaya. Sono, salah satu kebudayaan di Madura yang melibatkan hewan yaitu sapi Madura. Dalam sejarah panjangnya, kebudayaan ini juga berkaitan dengan budaya-budaya yang lain, misalnya budaya dalam sosial, bertani, musik, dan juga kebudayaan yang lainnya. Bahkan, jika ditelisik lebih jauh, kebudayaan ini menyimpan satu metode pemuliaan ternak yang dibalut dengan tradisi. Hingga akhirnya menghasilkan sapi yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan sapi Madura pada umumnya. Inilah dia Sono, pesona molek Sokonah Nungko. Sono adalah kontes sapi Madura betina yang dipasangkan menggunakan pengonong dan berjalan pada lintasan sepanjang 25 meter dengan diiringi musik tradisional Madura yaitu musik saronen. Kemudian sapi akan berhenti pada gapura finish disertai dengan menaikkan kedua kaki depannya ke atas balok kayu. Joki sebagai pengarah sapi mengendalikan sapi dari belakang dengan tali yang cukup panjang. Berbeda dengan karapan sapi yang mengutamakan kecepatan berlari, Sono lebih mengedepankan penampilan fisik, keanggunan atau kemolekan sapi. Kalau sapi Sono itu sejarahnya, sepengetahuan saya kan juga masih muda, juga diceritakan dari orang tua. Sono itu berasal dari Dempo Barat. Pertama itu kesenangan setelah panen, hiburan setelah panen seperti itu. Asal-muasalnya dari bajak sawah yang seperti itu, sekitar tahun 60-an. Terus alat bajak sawahnya itu dilepas dan sapi Sono itu dibentuk seperti itu. Sapi Sono itu dari Sokonah Nungko itu, Mas. Kakinya naik. Kalau yang nyono itu masuk ke dalam gapura. Untuk penggemarnya ya karena itu, Mas, tadi budaya Madura itu cari temen itu suka, silaturahim antar penggemar sapi itu suka. Yang kedua itu juga menjaga budaya, Mas. Yang menjaga kebudayaan nenek moyang ini, sapi Sono. Yang ketiga itu kita menjaga pelestarian sapi Madura murni biar tidak dijajah sama sapi lain. Yang keempat ini yang paling tergiur ke orang-orang sekarang, bisnisnya. Bisnis sapi bibit seperti ini. Kami bagi penggemar Sono itu, kenapa salah satunya menjaga kualitas sapi Madura, yaitu tadi, dari perkawinannya aja kita milih jadi pejantan unggulnya, silang maksudnya bentuknya, antar pejantan itu mungkin si indukannya kekurangannya ini di bentuknya, kami masih cari pejantan yang kualitasnya unggul. Bahkan ketika memperoleh anak yang seperti ini, kita juga senang bagian utara, utamanya bagian utara, di daerah Waru, Pasean, terus ke daerah Kesongsongan, terus ke timur. Jadi 3 kabupaten yang di Madura ini udah menyebar, tinggal Bangkalan yang belum. Setelah lebih dari 60 tahun Sono ini berkembang, saat ini Sono sudah berkembang utamanya ada di Kabupaten Pamekasan dan juga Kabupaten Sumeneb. Meskipun demikian, sebenarnya sekarang juga sudah ada kontes Sono yang dilaksanakan ini satu Pulau Madura. Nah, hasil dari perkembangan ini, saat ini kita bisa melihat bahwasanya sapi Sono memiliki perbedaan karakteristik dibandingkan dengan sapi yang tidak terlibat dengan kebudayaan Sono. Nah, perbedaan ini terutama dari karakteristik eksterior sebenarnya itu bisa terjadi karena beberapa hal. Bisa jadi karena proses seleksinya, bisa juga karena proses sistem pemeliharaannya, dan juga karena proses pelatihan yang dilakukan oleh peternak. Kemudian dari sisi seleksi, setidaknya terdapat 7 karakteristik yang perlu diperhatikan, yaitu dari warna tubuh, bentuk kepala, mata, telinga, tanduk, gelambir, dan juga garis belut yang ada di punggung. Kalau performa itu emang bedanya sama sapi sayur, ada kualitas sih sebenarnya, ada beberapa sih yang lebih bagus, yang lebih unggul. Cuma untuk ngelatihnya tiap hari bisa diginiin dan dimandiin supaya kakinya naik seperti ini. Yang kedua itu biar gak takut ke saronen musik atau apa sound system yang dipakai di lapangan. Kadang bahkan ada yang dikasih plastik kresek di atas kandang, ada yang seperti itu. Ngelatihnya itu
itu sama aja kayak yang di lapangan, biar sapinya itu manut lah, katakanlah seperti itu. Kemudian, selain dari karakteristik eksterior yang bersifat kualitatif, apabila dilihat dari karakteristik eksterior yang bersifat kuantitatif, sapi Madura yang terlibat dalam kebudayaan Sono ini memiliki ukuran tubuh yang lebih tinggi dibandingkan dengan sapi Madura yang tidak terlibat dalam kebudayaan Sono. Jika melihat dari dokumentasi-dokumentasi di masa lalu, sebenarnya memang ada syarat ketika sapi akan mengikuti kontes Sono. Baik itu dari sisi ukuran tubuhnya, maupun dari kualitas reproduksinya, yang ini harus memiliki keunggulan dibandingkan sapi yang lainnya. Meskipun sekarang sapi-sapi Sono ini tidak hanya sapi indukan yang sudah dewasa, tetapi juga ada sapi-sapi yang masih muda juga terlibat dalam kebudayaan ini. Namun, apabila dilihat dari sisi genetiknya, kami menemukan bahwa marker-marker penanda atau gen yang terlibat dalam mengkode ukuran-ukuran tubuh ataupun bobot badan, sebenarnya antara sapi yang terlibat dalam Sono maupun tidak terlibat dalam Sono ini variasi genetiknya hampir sama. Sehingga kemungkinan ada pengaruh-pengaruh yang lain. Tadi seperti yang di awal saya sebutkan bahwa ada pengaruh dari genetik, sistem pemeliharaan, dan juga pelatihan. Apabila dilihat dari sisi sistem pemeliharaan, memang peternak yang memelihara sapi yang terlibat dalam kebudayaan Sono ini menerapkan beberapa sistem yang berbeda dibandingkan dengan peternak yang memelihara sapi tetapi tidak terlibat dalam kebudayaan Sono. Misalnya dari sisi pakan. Peternak yang memelihara sapi untuk kebudayaan Sono ini memberikan pakan tambahan dan juga suplemen. Suplemen ini biasanya adalah berupa jamu-jamuan yang diberikan kepada ternak. Kemudian dari sisi kandangnya, ini kandang juga dibuat untuk melatih bagaimana sikap sapi agar terbiasa dengan menegakkan kepalanya begitu ke atas, sehingga makannya tidak ke arah bawah. Kemudian, aktivitas tambahan yang dilakukan misalnya adalah memandikan sapi setiap hari, sehingga sapi ini menjadi terbiasa dan juga menjadi jinak, sehingga nantinya ketika mengikuti kontes Sono ini tidak takut kepada keramaian yang ada di sekitarnya. Yang terakhir adalah dari sisi pelatihan yang dilakukan. Dari sisi pelatihan, sapi ini setiap hari dipajang, baik itu di depan rumah maupun di depan kandang. Dipajang ini adalah menempatkan sapi berada di pajangan begitu, yang mana kaki depannya berada di atas balok kayu. Yang ini sangat terkait dengan ketika pelaksanaan kontes, yaitu sapi menaikkan kedua kakinya pada garis finish atau pada gapura. Di Madura itu utamanya bukan kebanyakan sih, mayoritas pakai kandang panggung. Kebanyakan dari zaman-zaman dulunya. Nah, kalau sekarang ini saya pakai yang modern tapi tetap tinggi. Biar kayak kelihatan kita panggung di atas ini sapinya itu. Nah, seperti itu. Kalau kandang itu sama aja sebenarnya. Kandang apa aja. Biasanya kandang panggung kayu. Itu saya cari referensi sendiri. Kalau terlalu ke bawah itu kebanyakan bungkuk ininya kurang bagus, itu performa sapi jadi kurang menurut saya. Ada beberapa sapi bentuknya yang ininya agak lebar, jadi kalau ke bawah bisa tambah gini nih bungkuk segininya. Ini kan juga kebiasaan, nggak mungkin saya ngeluarin tiap hari kalau nggak ada event, Mas. Mungkin ya seminggu 3 kali. Kalau ada event bisa tiap hari. Tiap hari dilatih? Dimandiin. Oh, dimandiin. Dimandiin tiap hari. Itu sapi dimandiin tiap hari kalau ada event. Kelebihannya tentu saja mereka ini sangat pertama memperhatikan breeding ya. Mereka sangat menghindari inbreeding atau kawin sedara. Juga mereka sangat memilih pejantan ya yang bagus untuk dikawinkan dengan induk sapi sonoknya begitu ya, sehingga itu juga menjaga kualitasnya masih tetap bagus. Itu pertama dari hal breeding atau perkawinannya ya. Kemudian dari sisi pemeliharaan ya, mereka sangat memperhatikan sekali dari makanannya, kemudian kesehatannya ya, karena penampilan sapi sono itu benar-benar dilihat dari atas ke bawah ya semua ya, sampai kesehatannya. Jadi kalau sapi yang sehat kan sangat terlihat juga dari penampilan luarnya atau kulitnya, katakan yang paling mudah ya. Nah itu yang kemudian mereka sangat perhatikan. Kemudian
yang hal lain adalah training ya. Training sapi sono itu dimulai dari mereka lepas sapi ya, mungkin umur 4 bulan, bahkan mungkin 3 bulan pun sudah mulai dilatih untuk menjadi sapi sono dengan penampilan yang bagus. Dalam pelaksanaan kontes sono, misalnya terdapat 100 pasang sapi, maka ke 100 pasang sapi ini ditempatkan terlebih dahulu di bawah naungan di sekeliling arena dari pelaksanaan kontes sono. Nantinya terdapat giliran, yaitu masing-masing 3 pasang untuk memasuki arena kontes sono. Kemudian ketiga sapi yang mendapatkan giliran ini memasuki gerbang sebagai garis awal. Joki yang memegangi tali ini berada di belakang dengan jarak yang cukup jauh dari sapi. Kemudian sapi nantinya berjalan pada lintasan sepanjang kurang lebih 25 meter, yang ini diiringi dengan musik saronen atau musik tradisional Madura, dan terdapat garis yang tidak boleh diinjak oleh sapi, karena kalau apabila ini diinjak maka terdapat pengurangan nilai. Nantinya pada akhir lintasan terdapat gapura sebagai garis finish. Pada saat mencapai garis finish, sapi harus menaikkan kaki depannya ke atas balok kayu secara harmonis. Jadi di sapi sono itu nilai utuh itu 100. Setiap pasang sapi itu 100. Jadi ketika ada pelanggaran di situ, kita kasih potongan poin. Setelah dilakukan penilaian, semua peternak yang sapinya sudah mencapai garis finish ini akan mendapatkan souvenir. Misalnya sarung atau jam dinding dan sebagainya. Nah, menariknya adalah kontes sapi sono ini tidak terdapat juara. Semuanya mendapatkan hadiah yang sama. Sehingga kompetisi yang dilakukan bukan kompetisi untuk mendapatkan juara, tetapi bagaimana untuk mendapatkan atau memelihara sapi dengan kualitas yang baik. Apabila dilihat dari sisi sistem produksi ternak, sistem produksi sapi sono memiliki sustainabilitas atau keberlanjutan yang lebih baik dibandingkan dengan sapi Madura yang digunakan untuk karapan maupun yang tidak terlibat dalam kebudayaan. Hal ini karena sapi sono diikat oleh kebudayaan yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi. Selanjutnya, sapi Madura yang terlibat dalam kebudayaan sono adalah sapi betina yang dalam proses pemeliharaannya, sistem seleksinya, dan juga perkawinan serta pelatihannya ditujukan untuk mendapatkan sapi Madura yang berkualitas unggul. Berdasarkan hal itu, maka kebudayaan sono adalah sebuah kebudayaan yang sangat perlu untuk kita lestarikan. Mari kita jaga budaya tradisi warisan leluhur untuk keberlangsungan kehidupan generasi yang akan datang. Sono pesona molek sokonah nungkol. Terima kasih.